Halo teman-teman, di sini sedang berada di depan mobil Cerit. Ini untuk tipe G11 ya, generasi Cerit yang kedua. Modelnya seperti ini. Untuk G11 ini yang tahun-tahun awal pembuatan itu untuk grillnya depan modelnya seperti sangkar, seperti sarang tawon. Nah, itu grillnya. Terus lampunya masih mengotak. Untuk yang kedua, walaupun tipenya yang G11 itu lampunya sudah facelift, agak trapesium yang samping, terus grillnya tengah itu hampir sama Starlet. Nah, untuk tampilan depan seperti ini. Ini ada sein dan lampu kota. Ini kalau ini di body kitnya ini tambahan. Kalau standarnya itu sampai sini bempernya. Terus bagian sen sebelah depan itu di sini juga ada. Terus wiper sama seperti mobil lain. Tampilan spion seperti ini. Ini terbuat dari karet. Nah, ini bisa ditekuk seperti ini. Nah, ini untuk melindungi mekanis spion ketika ditekuk. Nah, ini biar air tidak masuk. Kalau masuk bisa menghentikan karat. Nah, tampilannya seperti ini, kita lihat dari belakang. Nah, kebetulan ini untuk Cerit tahun 82. Ini bodinya lumayan, tidak terlalu jadul, masih lumayan cocok dipakai untuk mobil sekarang. Nah, ini tampilan samping, maksudnya tidak ketinggalan zaman lah bodinya. Dimensinya pun cukup kecil. Kebetulan ini peleknya sudah dibuat selong. Ini pakai ring 13 ya. Ini pelek selong buatan sendiri. Termasuk body kitnya ini juga buatan sendiri. Fendernya ini juga modifan. Kalau untuk bumper belakang masih standarnya. Terus untuk tampilan interior sekarang, nah, dari belakang seperti itu, dilihat plafonnya. Nah, ini kursi belakang sama seperti sedan-sedan lainnya. Ada, ini bisa ditekuk yang satu. Ini juga bisa. Jadi dua bagian. Terus bagian depan ya. Bagian depan, bagian dashboard seperti itu tampilannya. Masih ciri khas mobil tahun 80-an, agak mengotak modelnya. Tapi secara keseluruhan ini masih lumayan bagus. Maksudnya modelnya tidak terlalu jadul seperti misalnya kijang kotak itu yang cuma seperti minibar itu. Nah, termasuk tuas pengangkat kaca jendela itu pasti pakai tuas engkol, tariannya seperti itu. Untuk kuncinya sebelah sini sama seperti mobil-mobil lain. Terus pelindung sinar juga ada. Ini untuk handle ada 3, yang sebelah supir tidak ada. Nah, untuk melepas ini tadi pakai ini ya, ini kancingannya di sini. Nah, ini baru diri. Nah, seperti ini. Itu. Untuk tampilan bagasinya, ini tempat roda serep. Ini audionya. Untuk bagasi ya tidak terlalu luas, tapi juga sudah cukup. Nah, di mobil ini juga sudah ada beberapa fitur. Ada yang sudah pakai AC. Ini bisa dilihat dari panelnya ini, panel AC, lighter, itu kisi-kisi AC. Dan untuk tampilan speedo itu RPM-nya tidak ada, hanya kecepatan. Terus ada fitur jamnya juga. Nah, ini juga masih nyala.
Di situ juga ada temperatur, juga ada indikator bensin, sen, terus lampu dim. Nah, untuk saklar ini sama, sebelah kiri untuk wiper depan, dan sebelah kanan untuk perlampuan, untuk lampu-lampu. Untuk persneleng ini sampai berapa ya? 1, 2, 3, 4 kecepatan. Nah, ada 4 kecepatan, handlemnya model seperti ini. Untuk sabuk pengaman ada 2, untuk depan saja, kanan kiri. Seperti itu. Sama untuk buka kap depan lewat sini, di situ kita tarik. Nah, kita buka ini tampilan bagian mesin. Untuk Cerit G11 ini memakai mesin sejenis hijet 3 silinder 1000 cc dengan pengapian model platina bawahnya, pakai platina. Terus karbu, model karbu, tapi untuk sistem pengeremannya sudah pakai servo, ini sudah agak ringan. Terus untuk radiator itu sebelah sini, ini pakai kipas dinamo ya, kipas motor. Nah, tapi tidak pakai putaran mesin. Kalau yang hijet itu kan pakai putaran mesin, karena di sini kipasnya. Karena ini penggerak depan, ini termasuk penggerak depan rajin sedan, pakai kokel. Ini kipasnya pakai putaran motor. Di sini ada dinamonya sendiri. Ini untuk aki sebelah sini. Terus pompa bensin menggunakan masih mekanik ya, nggak pakai rotak yang elektrik itu. Memanfaatkan putaran mesin di sini. Nah, terus letak nomor rangka sebelah sini, sebelah dada. Terus nomor mesin di sini sangat mudah dijangkau. Terus untuk tipe-tipe Cerit itu ada yang sudah turbo, ada pakai yang turbo. Kebetulan ini enggak turbo ini. Ini tahun 82 ini. 83 atau 82 pada. Ini sudah direstorasi, bagian karat-karat sudah diperbaiki. Terus termasuk kaki-kaki yang keropos sudah diperbaiki. Ini walaupun tua tapi sudah lumayan terawat. Sekalian saya kasih tahu cara untuk mengecek mesin Daihatsu ini, jenis untuk mobil Cerit ini. Kita lihat untuk daerah air radiator itu bercampur oli apa enggak, itu menentukan bahwa silinder kopnya ini bermasalah atau tidak. Terus ngebul atau tidak darah knalpot. Terus suara yang aneh enggak dari mesin ini. Juga bisa kita lihat dari kondisi mesin, adakah kocuran oli-oli yang kelihatannya tidak normal. Nah, cara ngeceknya seperti itu. Terus jangan lupa juga dicek dinamo starter, karena ini termasuk mobil tua. Kalau mau beli mobil seperti ini, terkadang itu dinamo starternya ketika mobil panas itu sulit di starter seperti itu. Atau juga walaupun keadaan dingin sulit starter, itu biasanya adalah klem-klem kabel yang agak kendor seperti itu. Terus dinamo ampere juga dicek, soalnya ini termasuk mobil lama. Untuk pengisian standarnya itu biasanya masih pakai keycode, itu juga harus diteliti mau mengisi ndak ketika keadaan beban penuh, misalnya ketika hujan, lampu nyala, wiper nyala, AC nyala, itu sistem pengisian baterainya berfungsi normal apa tidak, seperti itu. Untuk mengecek kaki-kaki ya, untuk karena ini penggerak roda depan, itu dicek ketika mobil belok. Itu kalau bunyi terdengar kletak-kletak, itu berarti daerah kokolnya untuk penghubung antara mesin dan nap roda itu bermasalah. Kalau bunyi itu juga lumayan. Jadi kalau mau beli diperiksa itu juga dirasakan. Terus kaki-kaki di sebelah sini, ini supportnya. Ini kalau ininya sudah seperti ini masih dipakai itu geluduk-geluduk gitu, karena ini untuk dudukan sekok pengumpul antara kaki-kaki dengan bodi. Nah, seperti itu juga harus dicek selain kondisi mesin. Terus radiatornya itu normal apa enggak.
juga tidak kalah penting kelistrikannya. Ketika kita mau beli, kita harus cek semua tombol-tombol saklar normalnya apa enggak. Terus kita mintakan semua kelengkapannya. Misalnya mungkin ketika pemilik lama itu ada yang dilepas seperti aksesoris kita mintakan ketika kita beli. Misalnya ini AC-nya kemarin ada AC-nya. Nah, karena kompresornya dilepas, ketika kita mau beli kita minta bekasannya. Nah, itu lumayan kalau kita jual bekasnya juga lumayan. Atau apabila kita ingin menghidupkan AC-nya, itu kita tidak keluar biaya terlalu banyak untuk membeli part-part baru. Nah, ini untuk filter udara juga harus dicek kondisinya, karena ini masuk dalam kategori penting dalam sistem pembakaran. Untuk letak delco atau distributor ini sudah lumayan aman kalau untuk mobil ini. Letaknya agak di atas, beda kalau ketika mesin ini menempel di mesin hijet itu karena dekat dengan cipratan air. Nah, itu rawan mogok karena ini terkena air distributornya. Secara keseluruhan mobil ini masih layak untuk dimiliki dengan harga yang lumayan murah, tapi sudah bisa untuk kita belajar bagaimana merawat sebuah mobil untuk bagi para pemula ataupun bagi para penggemar mobil klasik. Demikian review singkat untuk mobil Cherit ini.